adik-adik semuanya. Oke. Berjumpa lagi dengan Kak Kila dan Koko Gilbert. Oke. Nah, siapa yang di sini adik-adik yang di rumah yang siap memuji Tuhan? Coba katakan sama-sama dengan 2 jempol ya, Kak ya. Tuhan Yesus baik. Oke. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Oke. Nah, Kak, kalau kita kuat, kalau kita sehat, karena apa, Kak? Karena kebaikan Tuhan. Ya benar. Nah, sebelum kita mau memberikan pujian kita kepada Tuhan, Kak, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu pada hari ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, Bapa. Biarlah kami dapat bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, siapa yang di sini siap untuk memuji Tuhan? Coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke, bersiap? Oke, yuk kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Yuk. Lebih semangat ya, Dede ya. Apa itu kok? Dengar dia panggil nama saya. Oke, berarti Nggak asing lagi dia. Tuhan Yesus memanggil setiap nama kita. Benar kok. Yo. Lebih semangat ya, Dede ya. Go. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di depan. Yo. Dengan dia panggil nama saya.
Nah, Kak Gilbert, Yes. kita punya satu kasih yang nggak akan pernah ninggalin kita. Apa itu? Apa coba Kak? Kalau nggak salah itu pasti kasih Tuhan. Benar, kasih Yesus. kasih Yesus. Oke, yuk kita angkat satu pujian. Yes. Kasih Yesus, indah, oh indah. Yuk, tepuk tangan yuk. Lebih semangat. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Siapa? Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Berilah Tuhan. Nah, adik-adik, kita tadi udah muji Tuhan dengan semangat kan? Benar kok. Udah sampai antusias nih, pokoknya udah sampai keringat. Gak tau kalau kakak Gila gimana? Nah, kita mau sama-sama yuk, kita mau berdoa nih, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau nyembah Tuhan. Nah, yuk, aku mengajak adik-adik semua yang di rumah, mari kita sama-sama lipat tangan, kita fokus ya, untuk 5 menit ke depan. Kita akan mengangkat sebuah lagu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Hai, shalom adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Masih semangat kan adik-adik? Yes, pastinya masih semangat adik-adik. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu yuk. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bisa menonton ibadah online lagi. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita supaya kami bisa duduk diam dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah oke adik-adik, hari ini Koko mau menjelaskan tentang bagaimana supaya kita bisa kuat dalam menghadapi masalah. Oh, masalah apa aja Koko? Banyak dong adik-adik. Kita di sini kan semua kan pasti mengalami yang namanya masalah ya adik-adik ya. Nah mungkin di saat sekarang ini adik-adik ada yang mengalami masalah di sekolah, ada mungkin yang sedang sakit. Nah adik-adik jangan khawatir, karena semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nah hari ini Koko mau kasih tahu adik-adik bahwa mungkin masalah yang adik-adik tuh pikir besar sekali, itu ternyata kecil sekali. Kok bisa Koko? Nah makanya Koko mau jelasin itu. Oke? Siap? Nah, kita mulai ya. Jadi yang pertama Koko mau kasih tahu dulu ke adik-adik. Nih, kita itu terdiri dari 3 bagian adik-adik. Nah, Koko gambarkan dengan 3 bagian adik-adik. Oke? Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah tubuh. Jadi apa bagiannya adik-adik? Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah tubuh. Nah, Koko mau jelasin dulu satu-satu ya, supaya adik-adik lebih ngerti. Roh itu adalah kepercayaan kita adik-adik, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, atau kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, nah itu bagian dari roh adik-adik. Nah, kalau misalkan jiwa itu adalah bagian dari apa yang kita pikirkan, terus juga emosi kita, senang, sedih, nah kayak gitu. Nah, dan yang satu lagi adalah tubuh. Tubuh itu apa? Ya ini, bagian luar kita ini. Kurus, gemuk, nah kayak gitu. Nah, oke, sehat atau sakit, nah kayak gitu. Oke, adik-adik, sudah mengerti kan sekarang? Nah, kita jabarin aja deh supaya kita perjelas lagi supaya lebih ini. Jadi roh tadi itu adalah kepercayaan kita dengan Tuhan Yesus. Oke. Kalau misalkan yang kedua tadi jiwa, itu adalah pikiran kita yang baik dan yang jahat. Oke. Dan adalah emosi kita juga. Itu termasuk juga adik-adik. Emosi kita, contohnya apa aja emosi itu? Yang pertama, senang atau bahagia. Yang kedua, sedih. Oke. Yang ketiga, marah. Nah, kira-kira itu. Koko cuman sebutin 3. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi Koko sebutin 3 aja. Oke, adik-adik, supaya adik-adik lebih ngerti. Nah, tubuh yaitu ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, oke adik-adik, kita lanjut. Jadi, adik-adik harus tahu, bagian yang pertama ini mempengaruhi bagian yang kedua adik-adik. Jadi, roh kita itu mempengaruhi ke jiwa kita adik-adik. Dan jiwa kita mempengaruhi ke tubuh kita adik-adik. Tubuh kita dan semuanya ini mempengaruhi ke kekuatan kita adik-adik. Ke kekuatan kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi hidup ini adik-adik. Nah, gimana Koko? Kok masih nggak ngerti Koko? Nah, Koko jelasin lagi lebih dalam, oke? Nah, jadi kita mulai dari yang pertama dulu adik-adik. Yang pertama ini, bagian pertama itu adalah yang paling penting adik-adik. Itu sangat penting adik-adik. Jadi itu bisa dibilang seperti lampu adik-adik. Di dalam satu ruangan gelap ini adik-adik. Nah ini bagian 1, 2, 3. Itu adalah ruangan adik-adik. Nah bagian satu ini itu adalah lampunya adik-adik. Jadi yang bagian satu itu yang menentukan bahwa ruangan itu
akan terang, kelihatan jelas, atau gelap, atau nggak kelihatan apa-apa. Nah, gimana tuh? Oke, Koko contohin nih adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa pilih antara dua ini adik-adik. Nah, yang pertama itu adalah roh jahat. Nah, roh jahat pastinya gelap kan adik-adik. Nah, jadi seperti lampunya itu gelap adik-adik. Nah, yang kedua adalah Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik pasti tahu dong, kalau misalkan Tuhan Yesus pasti selalu kasih yang terbaik, kasih yang baik-baik. Nah, oke, kita contohin satu-satu ya adik-adik. Jadi adik-adik bantu Koko ya, bantu Koko untuk melengkapi ini, oke? Kita harus isi semua ruangan. Ingat, Koko kasih tahu semua ruangan yang ini 1, 2, 3 ini semua harus diisi. Nggak boleh ada yang kosong adik-adik. Karena kalau misalkan kosong adik-adik, hidup kita jadi nggak lengkap adik-adik. Koko kan sudah kasih tahu 1, 2, 3 itu adalah kita. Nah, kalau misalkan salah satu kosong, berarti kita ini kosong adik-adik. Nah, oke. Jadi yang pertama, bagian yang pertama itu kita harus memilih antara roh jahat dan roh kudus adik-adik. Nah, kalau misalkan roh jahat itu adik-adik, bukannya tidak ada adik-adik. Di dalam Alkitab sudah dijelaskan, sudah banyak diceritakan juga tentang roh jahat adik-adik. Nah, jadi roh jahat itu ada adik-adik. Nah, tapi jangan khawatir, kita ada Tuhan Yesus. Nah, yang satu lagi adalah Roh Kudus adik-adik. Oke, Roh Kudus itu pasti selalu memberikan yang baik tadi ya, oke. Nah, jadi kalau misalkan tadi roh jahat adik-adik, bagian satunya kita isi dengan roh jahat. Bagian duanya, nih, kita lihat. Pertama pikiran dulu nih adik-adik. Pikiran itu adik-adik tahu kan pikiran kita kan? Nah, jadi pikiran itu ada dua. Pikiran yang baik atau pikiran jahat. Pikiran yang positif atau pikiran yang negatif. Nah, adik-adik pilih yang mana? Kalau misalkan tadi Koko sudah bilang nih, bagian satu itu bisa mempengaruhi bagian yang kedua. Nah, berarti kalau misalkan bagian satunya jahat adik-adik, bagian satunya itu gelap, lampunya gelap, berarti bagian yang keduanya pasti gelap juga. Nah, jadi bagian yang keduanya apa adik-adik? Pikiran pasti pikiran yang jahat. Nah, terus untuk emosinya adik-adik, pasti dia suka marah-marah. Dia suka benci orang lain. Dia suka ngatain orang lain. Nah, itu bagiannya kedua. Jadi gelap sama gelap. Nah, terus dia juga suka bersedih. Sedih terus hidupnya. Nah, kalau misalkan bagian yang ketiga adik-adik, bagian yang ketiga itu apa adik-adik? Bagian ketiga itu tubuh. Nah, kalau misalkan dia sedih terus dia marah-marah terus, bagian yang ketiganya, tubuhnya, dia pasti nggak mungkin jaga adik-adik. Nanti gara-gara dia lagi sedih, aduh aku sedih sekali hari ini, dia jadi malas makan, terus nanti sakit. Nah, terus waktu disuruh olahraga, andaklah aku lagi males, aku lagi kesal, aku lagi sedih. Nah, jadinya apa? Tubuh dia sakit. Nah, tubuh dia sakit, entah sakit badan, sakit pinggang, terus bisa sakit perut, dan banyak lagi adik-adik. Wah, kalau misalkan gitu, kalau badannya aja sudah sakit-sakitan, gimana dia mau menghadapi masalah? Bener nggak adik-adik? Nah, itu kalau misalkan bagian pertamanya diisi dengan roh jahat. Nah, sekarang kita ke yang terang. Nah, ke yang terang. Jadi, kalau misalkan bagian pertama kita isi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa adik-adik? Adik-adik pasti sudah tahu kan? Nah, jadi Koko ceritain lagi deh supaya ini lebih jelas. Roh Kudus itu, jadi pas waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan terus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita adik-adik. Tuhan Yesus memberikan kita seorang penolong. Penolong itu siapa adik-adik? Penolong itu ya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa hidup bahagia dengan Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus itu yang selalu ngingetin kita untuk terus dekat sama Tuhan. Terus Roh Kudus itu yang terus
bantu kita, kasih tahu kita jangan sampai buat dosa. Terus pernah nggak adik-adik ngerasain nih, misalkan adik-adik lagi melakukan dosa, misal mencuri, nah terus ada yang kasih tahu, nggak boleh itu, nggak boleh mencuri. Nah, itu Roh Kudus yang kasih tahu adik-adik. Nah, adik-adik harus dengar kalau misalnya Roh Kudus ngomong, karena Roh Kudus itu adalah penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi Roh Kudus itu didapetin kalau misalkan kita percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, Koko bukain nih ayatnya ya. Jadi adik-adik boleh buka juga di 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Tapi Koko persingkat aja nih. Nah, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 ya. Nah, adik-adik lihat ya. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Wah, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jadi adik-adik, Roh Kudus itu diberikan untuk kita untuk menolong kita adik-adik. Jadi kalau misalkan Roh Kudus itu kan pasti memberikan kita, mengingatkan kita yang baik-baik nih adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua ya. Bagian keduanya itu pikirannya. Pastinya pikiran yang baik, pikiran yang positif. Nah, terus emosinya apa adik-adik? Emosinya adalah dia jadi suka ceria, dia bahagia terus, dia orangnya sabar, nggak suka marah-marah. Nah, pokoknya baik sekali adik-adik. Nah, kalau misalkan dia senang terus, dia bahagia terus, nah dia pasti semangat adik-adik. Untuk bagian yang ketiga nih, bagian yang ketiga. Bagian ketiga itu adalah tubuh. Kalau dia sedang semangat nih, misalkan adik-adik lagi semangat, wah senang sekali. Nah, adik-adik pasti, misalkan untuk makan, adik-adik pasti semangat. Wah, aku semangat sekali. Aku ingin sehat. Aku ingin kuat. Aku harus makan. Wah, sudah makan terus nanti olahraga. Wah, semangat sekali. Karena senang, bahagia. Coba beda kalau misalkan yang tadi kan. Yang sedih-sedih terus. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dengan dia sehat semuanya. Dia dari bagian satunya Roh Kudus. Bagian yang keduanya dia suka bahagia. Terus pikirannya selalu yang baik-baik. Nah, terus tubuhnya juga sehat karena dia selalu olahraga, dia makan yang teratur, dia menjaga badan dia. Nah, di saat itulah dia bisa kuat dalam menghadapi semua masalah adik-adik. Nah, karena dia selalu bahagia adik-adik. Apapun yang ada masalah, wah aku punya Tuhan Yesus, aku harus semangat, aku harus bahagia. Nah, gitu adik-adik. Jadi adik-adik pilih yang mana nih? Pilihan yang satu, roh jahat, atau pilih yang dua, Roh Kudus? Tentu Roh Kudus, benar kan adik-adik? Nah, jadi kita harus memilih Roh Kudus. Bagaimana nih Koko caranya supaya kita bisa terus memilih Roh Kudus di bagian pertama ini? Oh, tenang saja adik-adik. Nah, Koko punya 3. Nah, yang pertama itu adalah kita harus percaya dulu, percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kalau misalkan kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak mungkin bisa dapat Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Itu adik-adik. Nah, jadi terus yang kedua adik-adik. Nah, kalau kita sudah percaya adik-adik, kita harus membaca Alkitab. Kita harus membaca firman Tuhan. Nah, tujuannya apa adik-adik? Banyak adik-adik. Di dalam Alkitab itu ada tentang perintah-perintah, perintah dari Tuhan, dan juga cerita tentang Tuhan. Nah, semua itu untuk supaya kita lebih mengenal lagi Tuhan Yesus. Untuk kita supaya lebih percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Dan supaya kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adik-adik yang tidak kalah penting, kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus dan membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita harus berdoa terus. Nah, kalau misalkan kita berdoa, kita membaca Alkitab, terus kita percaya kepada Tuhan Yesus, wah, dijamin adik-adik, bagian pertama pasti Roh Kudus yang menguasai. Nah, gitu adik-adik. Nah, kalau misalkan itu adik-adik, ingat ya, kalau misalkan kita berdoa adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi Koko, hari ini aku lagi banyak sekali masalah. Loh, kita tetap harus terima kasih adik-adik. Nah, yang pertama kita sudah pagi-pagi
masih bisa bangun adik-adik, kita bisa bernafas. Nah kita harus bersyukur adik-adik. Nah, mungkin ada yang sedang sakit, gak apa-apa, tetap terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan. Nah, misalkan Koko kan namanya JB nih. Nah Koko berdoa, Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan JB. JB yakin JB pasti sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah gitu aja adik-adik, terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dijamin adik-adik, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Kalau misalkan pun belum, tunggu aja adik-adik. Ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah jadi kesimpulannya hari ini, ingat adik-adik, bagian 1, 2, dan 3 kita harus mengisi semuanya. Bagian ke-1 kita harus mengisi Roh Kudus. Nah, supaya kita bisa bahagia selalu dan kita menjaga kesehatan, supaya kita bisa kuat dalam menghadapi semua masalah dan kehidupan kita. Gimana caranya supaya kita bisa dapat Roh Kudus? Ya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dengan kita membaca firman Tuhan, dan dengan berdoa. Oke adik-adik. Nah sekian cerita dari Koko adik-adik. Nah maaf ya tiba-tiba berubah adik-adik karena habis baterai adik-adik. Nah oke, sebelum kita tutup yuk kita berdoa dulu. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Biarlah supaya kami ya Tuhan Yesus bisa semakin hari Tuhan Yesus semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Biarlah supaya kami bisa terus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan Yesus, biarlah supaya kami bisa kuat dalam menghadapi masalah kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami Tuhan Yesus, bukan roh jahat Tuhan Yesus. Dan kami percaya biarlah supaya kami bisa semakin hari terus membaca Alkitab dan terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Supaya kami bisa terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau misalkan sebentar ya Tuhan kami mau melanjutkan aktivitas kami, biarlah supaya kami bisa terus menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik.